Kisruh pemecatan 51 pegawai KPK yang tidak lolos ASN belum usai. Perwakilan pegawai KPK mendatangi Komnas HAM memberikan dokumen kejanggalan tes wawasan kebangsaan. Hal yang mudah dibuat susah. Itulah yang terjadi di KPK saat ini. Perkara alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara tidak perlu sealot seperti yang terjadi sekarang. Tahapannya tidak rumit. Dimulai dari mengidentifikasi pegawai KPK, memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi pegawai, melaksanakan pengalihan menjadi ASN, dan menetapkan kelas jabatan sesuai aturan perundang-undangan. Namun yang terjadi, justru kini ada 51 pegawai KPK yang akan dipecat dengan alasan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Mereka disebut memiliki label merah sehingga tidak bisa lagi dibina. Penyematan label merah ini sontak menuai kontroversi. Karena menurut hasil tes, 51 pegawai KPK yang selama ini setia pada konstitusi menangani berbagai kasus korupsi seolah sama dengan kelompok radikal yang anti Pancasila. Sebagian kalangan menganggap hasil ini mengada-ada. Terlebih, tes wawasan kebangsaan tidak transparan. Kejanggalan demi kejanggalan itulah yang membuat spekulasi adanya pelemahan KPK makin kentara. Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada Oce Mardil menyebut, ketimbang hasil tes, rekam jejak kinerja ke-51 pegawai KPK adalah bukti nyata para pegawai ini taat pada konstitusi, negara, dan undang-undang. Jadi dalam untuk melihat kesetiaan terhadap Pancasila, NKRI, konstitusi, undang-undang, saya kira tidak hanya melalui tes kognitif semacam itu. Tentu boleh saja tes kognitif semacam itu, tapi tidak hanya itu yang digunakan, tetapi juga berdasarkan kinerja, kemudian integritas dan profesionalitas mereka selama ini di pekerjaan, itu jauh lebih penting dalam melihat sejauh mana mereka memiliki kesetiaan kepada konstitusi, kepada negara, ya, kepada undang-undang. Terkait status 51 anggotanya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, pimpinan KPK membantah jika tes merupakan ide dari segelintir pihak. Keberadaan KPK ini bukan karena gedungnya yang tinggi 16 lantai, bukan karena peralatannya yang canggih, tapi yang terutama adalah sumber daya manusia, SDM. Maka sekali lagi kami tegaskan bahwa kami semua bukan hanya memperjuangkan tadi, kami menyayangi mereka semua. Tetapi kami juga kemudian harus memahami bahwa ada yang perbedaan sistem antara pegawai KPK dengan pegawai ASN. Yang antar sistem ini kemudian harus saling menyesuaikan. Maka yang menyesuaikan atau yang sesuai persyaratannya memenuhi syarat dengan syarat ASN itu yang kemudian hanya bisa yang diterima sebagai ASN. Sementara perwakilan pegawai KPK yang akan dipecat berharap Komnas HAM bisa mengawal tuntas kasus ini usai menyerahkan dokumen tertulis dari para peserta baik yang lolos tes maupun tidak tentang adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam tes wawasan kebangsaan yang mereka ikuti. Ini bukan sekedar masalah pegawai KPK yang disingkirkan atau kehilangan pekerjaan, bukan hanya itu. Tapi ini adalah ada suatu perbuatan dengan sewenang-wenang yang dampaknya adalah masalah hak asasi manusia. Kita bisa lihat akan bisa terjadi stigmatisasi kepada pegawai KPK yang dituduh. Saya katakan dituduh ya, dituduh dengan cara-cara yang abuse of power, seolah-olah bermasalah dalam kebangsaan maupun hal-hal lain yang disebut radikal atau apapun itu. Itu tuduhan itu bahaya sekali. Sebelumnya, Komnas HAM mengaku akan membentuk tim khusus untuk mengawal kasus ini dan akan dipimpin Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Tim Liputan CNN Indonesia.